Halo, video sebelumnya kita membahas tentang review motor Bison setelah penggunaan 10 tahun. Nah, kali ini saya mereview Honda ADV 150 setelah penggunaan 11 bulan. Oke, kenapa saya pilih motor ADV 150 ini? Karena waktu itu setelah nyoba beberapa motor matic ya di kelas 150 cc seperti PCX, lalu NMAX, menurut saya sih motor ADV 150 ini motor matic kelas 150 cc yang paling nyaman versi saya sih, baik itu dari sisi performance, kenyamanan maupun estetika desainnya ya. Lalu bagasinya juga cukup besar, kalau nggak salah 40 liter atau berapa lagi, intinya cukup untuk 2 helm. Lalu selain itu 20 pos juga, jadi bisa masuk ke jalan-jalan jelek lah. Dan yang terpenting itu ground clearance-nya cukup tinggi ya, sekitar 16,5 cm ya guys. Dan akhirnya saya pilih motor ADV 150. Oke, kita mulai dari handling dan saklar-saklar ya. Menurut saya sih handling ADV 150 ini oke sih, ringan, lalu enak untuk manuver, dipakai manuver di speed rendah juga enak, dan tentunya untuk perjalanan cukup jauh seperti touring itu cukup enak lah. Untuk saklar sebelah kiri menurut saya ada yang kurang ya guys, yaitu tombol lampu dim. Menurut saya seharusnya untuk konsep motor advance seperti ADV 150 ini, apalagi 20 pos, untuk tombol lampu dim cukup dibutuhkan sih, tapi oke lah, minor sih, mungkin bisa di add ya pakai tombol tambahan. Lalu lanjut untuk speedometer ADV 150 ini cukup oke. Ada berbagai indikator ya, seperti perbandingan pemakaian BBM, lalu suhu, jam, trip, penggantian oli, dan lainnya di luar indikator speedometer itu sendiri ya. Kekurangannya di indikator ADV ini yaitu indikator RPM nggak ada. Nggak tahu juga sih pertimbangan Honda mendesain speedometer seperti ini itu maksudnya apa ya, mungkin ada maksud tertentu kali ya. Oke, lanjut ke windshield. Windshield kebetulan punya saya ini sudah diganti pakai produk aftermarket warna smoke coklat ya, harganya murah sih, hanya sekitar 100 ribuan, dan PNP. Untuk kualitas cukup bagus. Kenapa saya ganti? Karena bawaan ADV itu cepat baret guys, jadi material plastiknya itu kayak terlalu empuk atau soft gitu ya, jadi nggak enak dipandang. Daripada pakai stiker atau kaca film ya, akhirnya mending diganti aja. Untuk lampu utama ADV ini LED ya, cuma ya itulah kelemahan LED, biasanya saat ketemu hujan atau kabut ya sudahlah, tamat riwayatmu ya. Tapi dari sisi lain lebih stabil kali ya ke sistem kelistrikan di motor zaman kayak sekarang ini lah.
Untuk lampu rem belakang sudah LED ya. Ya, sudah cukup bagus. Dikarenakan lampu utamanya kurang greget, jadi saya add ulang nih lampu jenis fog masing-masing 20 watt dari produk Duromoto X1 ya. Nah, hasilnya seperti ini nih. Jadi kalau hujan ataupun kabut ya masih nembus lah. Untuk sok depan menggunakan ukuran 46 cm, cukup tinggi, beda 3 cm dengan PCX. Lalu untuk remnya pakai produk Nissin ya, bawaan pabrik. Kebetulan punya saya ini tipenya ABS, pengeremannya cukup smooth, enak dipakai. Lalu piringan cakramnya juga bentuknya nggak konvensional bulat biasa ya, tapi udah ada apa disebutnya ya gerigi-gerigi gitulah. Oke, shockbreakernya masih teleskopik ya, tapi enak sih dipakainya, lumayan empuk lah, bisa meredam jalan jelek, gelombang di kecepatan tinggi. Dan untuk rem cakram belakang ini cakram biasa, 1 piston ya. Kalau yang depan tadi itu kayaknya 2 piston, nggak tahu 2 apa 3, 2 rasanya. Nah, yang belakang biasa, jadi kita masih bisa kepot-kepot lah. Oke, ini radiator ya. Nah, ADV ini agak sensitif guys. Untuk radiator, jika radiator ini kalian perawatannya kurang bagus, motornya overheat, jangan pun kurang bagus, udara masuk saja sudah bisa overheat. Soalnya pernah kejadian. Untuk mode flapnya pakai Haidesu ya, buat jaga biar nggak begitu kotor aja sih cipratan dari ban ya pada saat hujan. Untuk step belakang bersih, oke lah, adventure. Nah, untuk shockbreaker belakang ini pakai Showa. Nah, di tabung yang warna gold itu ada anginnya, itu bukan angin, balon. Jadi ada balonnya, itu ada udaranya. Untuk ban belakang ini pakai ukuran 130/70 ring 13 in ya, jadi beda sama yang depan. Yang depan itu 14 in, ukurannya 110/80. Untuk teknologi mesinnya masih ESP, belum ESP Plus kayak ADV yang baru sekarang ini ya. Untuk CVT-nya nggak tahu lah dalamannya seperti apa, intinya enak dipakai, smooth, halus, nggak ini sih, nggak banyak masalah ya, dan nggak pernah geredek juga tuh. Oke, untuk bagasi ini cukup lebar ya, cukup untuk 2 helm. Jadi kalau jarak jauh perbekalan bisa cukup banyak. Ada kunci juga, kunci busi biasalah, standar bawaan pabrik ya. Kunci busi, kunci pas, obeng kembang, beng min. Lalu ada buku petunjuk dan buku servis. Cantolin tuh, di situ ada tempatnya ya. Oke, lanjut ke tangki bensin. Ini tutupnya seperti ini. Kapasitas bensinnya kalau nggak salah nih 8 liter ya guys. Cukup lah 8 liter. Oke, ini untuk tempat charging ya. Cuman untuk apa ya, jack ke handphonenya itu mesti nambah lagi, nggak ada dari sananya. Untuk kaca spion standarnya seperti ini ya,
bagus lah, nggak norak-norak amat. Masih enak dipandang lah ya. Itu lalu untuk handguard ini beli yang murah aja nih, harga 40.000 di online, nggak tahu merek apa, nggak ada merek kayaknya. Oh ya, untuk samping di kunci ini adalah kunci pengaman kalau si remote hilang. Tapi kelemahannya tutupnya itu sering jatuh, makanya ditempelin stiker guys biar aman. Dan resumnya tentang motor ADV 150 ini selama pemakaian 11 bulan adalah ya, motor ini oke untuk dipakai harian ataupun jarak jauh, baik itu dari sisi engine, performance, reliability, handling dan lainnya. Cuma tetap yang pasti setiap kendaraan bermotor perawatan harus terus berjalan dan konsisten ya guys. Dan untuk engine dari ADV ini menurut versi saya sih oke banget ya, dan cukup untuk volume engine 150 cc. Untuk CVT-nya juga oke, cuma untuk teknologinya belum mengadopsi ESP Plus aja ya. Berbeda dengan ADV 160 yang sekarang, yang katanya sih ESP Plus itu lebih irit ya. Untuk tarikan bawah memang rada lambat, mungkin bukan lambat ya, tapi terlalu smooth sehingga berkesan nggak nyentak gitu. Tapi setelah masuk tarikan tengah dan atas sudahlah oke banget motor ini. Untuk mengakali tarikan bawah sih sebetulnya bisa aja dirubah sedikit, tinggal ganti roller yang lebih ringan dan versi PT yang lebih keras. Rasanya tarikan bawah akan agak nyentak, tapi kembali tergantung selera ya. Kalau saya pribadi sih prefer bawaan pabrik lah. Oke, sekian video review kali ini dan ditunggu untuk video-video selanjutnya. Ciao.